selamat malam pemirsa Doma TV. Apa kabar? Semoga selalu luar biasa dan bahagia. Senang sekali rasanya saya Nisha Naila dapat menyapa Anda kembali dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Pemirsa, di malam hari ini tema Manage Your Mind adalah Brahma Widya, landasan berpikir kritis dan inovatif. Tentunya untuk membahas itu pemirsa, saya tidak sendirian. Sudah hadir di studio Dama TV yang terhormat Romo Mangku I Gusti Ngurah Susanto SH. Beliau merupakan Presidium Hindu Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Kota Malang, Sekretaris Paruman Sulinggi, kemudian Wakil Ketua Pasraman Santika Dharma, dan Pemangku Pura Luhur Dwi Jawarsa. Langsung saja saya sapa, selamat malam. Selamat malam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabar Romo Mangku? Ya, senang sekali saya bisa jumpa lagi dengan Romo Mangku ini. Ingin belajar banyak ya tentunya dalam tema Brahma Widya, landasan berpikir kritis dan inovatif. Saya ingin bertanya Romo Mangku, apa yang dimaksud dengan berpikir kritis dan inovatif? Bisa dijawab, dijelaskan pada pemirsa Dama TV. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Sama-sama. Selamat malam pada pemirsa Dama TV dimanapun berada. Saya akan mencoba untuk menjelaskan apa yang diterangkan dari Mbak Nisa. Mudah-mudahan penyampaian ini dapat dimengerti atau dipahami. Kadang kita berpikir bahwa kehidupan ini adalah suatu dinamika yang boleh dikatakan merupakan suatu kumpulan dari gerakan-gerakan yang perlu kita lakukan sebagai makhluk hidup. Tentunya di sini berdasarkan apa yang tadi disampaikan, kita perlu melakukan sesuatu tindakan yang inovatif. Artinya begini, inovatif. Kita diberi suatu pikiran yang ada di dalam tubuh kita. Kita harus mampu melakukan suatu terobosan-terobosan yang baru, kemudian paling tidak mampu menciptakan suatu kondisi yang lebih maju dari apa yang kita sudah lakukan sebelumnya. Nah, inovatif di sini artinya mampu mewujudkan tatanan yang baru. Tetapi bukan berarti merubah yang sudah ada. Iya. Boleh dikatakan apa yang kita lakukan, kita selalu perbarui, kita selalu perbaiki, kita selalu kembangkan, kita selalu guna untuk mencapai kesempurnaan. Nah, kesempurnaan inilah ada kaitannya dengan Brahma Widya itu tadi, yaitu tentang ketuhanan itu sendiri. Kemudian bagaimana kalau kita dalam penyampaiannya kritis? Tidak salah. Kita menyampaikan sesuatu kritis, artinya kritis ini adalah suatu hal yang bersifat energik. Jadi kalau kita kritis mampu meminit hal-hal yang kita lakukan. Tadinya saya melakukan sedemikian, kurang. Lebih kritis lagi, lebih dalam lagi, atau lebih terfokus lagi untuk menyampaikan hal yang lebih spesifik. Jadi akan ada suatu pembaruan. Tetapi tentunya kritis ini adalah berdasarkan logika dan etika. Nah, kalau kritis ngawur ya itu tidak berdasar. Kritis tetapi berdasarkan logika, saya mampu menggunakan apa yang saya miliki, mampu menggunakan logika-logika yang sesuai dengan tatanan berkehidupan, berkemasyarakatan, tentunya akan mendapatkan hasil yang baik. Memperbarui atau memperbaiki dari apa yang semula sudah dilakukan. Nah, ini yang dikatakan kritis. Kritis itu bukan berarti menentang, tidak. Iya, luar biasa sekali. Kemudian Romo Mangku, pentingnya mengembangkan berpikir kritis dan inovatif itu bagaimana? Sesuatu hal yang boleh dikatakan ya, kalau kita memiliki pemikiran yang inovatif dan bersifat kritis, tentunya ini adalah hal yang boleh dikatakan adalah hal yang berdampak maju pada kehidupan itu sendiri. Kalau kita hanya apa adanya, yang memanfaatkan yang kita sudah terima tidak inovatif, kemudian tidak mengkritisi dengan baik, ya tentunya kan stagnan. Hidup ini hanya monoton begitu saja. Tetapi dengan kita berpikir inovatif, mengembangkan diri itu tidak salah. Tetapi tentunya lagi
sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang kita hadapi. Kita inovatif bukan berarti inovatif terlalu bebas atau inovatif membuat sesuatu gerakan-gerakan yang di luar jangkauan perilaku kita sendiri. Inovatif mengembangkan apa yang kita miliki. Kemudian kritis menjembatani dengan sikap yang kritis itu artinya begini, sikap yang boleh dikatakan maju selangkah dengan bertanggung jawab, itu yang bagus. Nah, disitulah inovatif dan kritis. Ada dua hal yang harus selalu kita ada dalam diri kita sendiri. Jadi tidak hanya inovatif, tapi juga kita harus berpikir kritis begitu ya. Demikian. Kemudian Romo Mangku, bagaimana kondisi dunia pendidikan saat ini? Apakah mengalami transformasi signifikan di era global seperti saat ini? Sesuai dengan tema kita ya, ada inovatifnya. Bagaimana Romo Mangku kondisinya saat ini? Baik pemirsa Dhamma TV dimanapun berada, ini adalah suatu pertanyaan yang sangat baik sekali. Tentunya kalau melihat sekarang dengan adanya perkembangan peradaban atau perkembangan zaman, saya lihat apalagi dikaitkan dengan milenial ini adalah saya kira sifat inovatif dan kritis ini adalah suatu hal yang sudah urgent menurut saya, sudah boleh dikatakan sesuatu hal yang sudah menjadi menjadi inilah naluri seseorang atau perkembangan seseorang di dalam mengembangkan dirinya. Tidak hanya diam diri saja atau stagnan begitu saya atau monoton begitu saja, tetapi inovatif. Kalau saya melihat sekarang perkembangan anak muda atau sekarang, justru daya kreasi atau daya inovatif atau daya berpikir kritisnya itu ketimbang saya kembalikan ke zaman saya dulu, sekarang sudah jauh sekali. Artinya jangan kita berpikiran negatif terlebih dahulu. Kalau orang kritis itu mesti salah, tidak demikian. Seperti saya katakan bahwa berdasarkan atas etika moral dan disiplin yang baik, kritis itu perlu. Kritis itu wajib. Kritis itu dibutuhkan. Nah, bagaimana tidak kalau misalnya kita ada sesuatu tantangan di depan mata kita sendiri, kalau kita tidak kritis menyikapinya, otomatis kita kan tidak mampu untuk mengelola perkembangan ini sendiri. Nah, disinilah dengan kritis otomatis diikuti dengan inovatif itu sendiri. Jadi timbullah pemikiran-pemikiran baru yang inovatif, yang mengembangkan. Sebenarnya inovatifnya timbul dari diri kita sendiri. Nah, kemudian karena kita ada dalam lingkup berkehidupan, tentunya apa yang kita hasilkan dari hasil inovatif ini tentunya mampu tidak dibutuhkan oleh masyarakat, mampulah berguna oleh masyarakat. Kalau dalam dunia pendidikan sendiri, Romo Mangku yang Romo lihat bagaimana? Saya kira sekarang sudah sangat maju sekali. Di bidang pendidikan banyak sekarang ada daya-daya kreasi inovatif yang ditimbulkan dari hasil pendidikan. Boleh dikatakan oleh saya sekarang dengan adanya teknologi yang canggih. Baik. Nah, ini kan membawa dimensi kreatif dan inovatif kepada anak bangsa. Banyak sekali contohnya. Sekarang anak muda dengan mohon maaf saya bukan dengan menggunakan handphone saja sudah dia bisa memikirkan hal-hal yang lebih jauh. Betul. Dulu masih belajar, masih nulis dulu, menghafal dulu. Sekarang tidak. Apa yang tidak bisa kita cari? Nah, disinilah. Tapi tentunya apa yang kita dapatkan dari teknologi ini, kreatif dan inovatif ini perlu dilakukan dengan baik. Nah, kemudian Romo Mangku, dalam agama Hindu ini ada istilah Brahma Widya ya. Apa yang dimaksud dengan Brahma Widya, Romo Mangku? Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjelaskan dari spek Hindu ya, dari spek Hindu. Brahma Widya itu kalau lihat dari bahasanya adalah merupakan bahasa Sanskerta, terdiri dari dua kata Brahma dan Widya. Kalau di balangan Hindu, Brahma itu adalah nama Tuhan.
Di dalam Weda disebutkan nama Tuhan itu sebenarnya disebut dengan Brahma. Brahma itu adalah Tuhan. Sedangkan Widya itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi boleh dikatakan ada kesimpulan di sini, Brahma Widya itu adalah ilmu tentang ketuhanan. Artinya sudah menjangkau kepada hal-hal yang bersifat hakiki atau berdasarkan atas wahyu-wahyu Tuhan atau Brahma. Brahma Widya ini paling tidak ilmunya adalah yang berlandaskan dalam moral etika, yang tentunya untuk memuja Tuhan. Ya, Romo Mangku, kita lanjutkan lagi ya Romo Mangku setelah yang satu ini. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Masih dalam program acara Manage Your Mind, pemirsa, bersama saya Nisha Naila dan juga Romo Mangku yang membahas tema tentang Brahma Widya, landasan berpikir kritis dan inovatif. Ya, kita lanjutkan lagi ya Romo Mangku, pertanyaan saya tadi yaitu dalam agama Hindu ada istilah Brahma Widya. Apa yang dimaksud dengan Brahma Widya, Romo Mangku? Ya. Baik, terima kasih Manisha. Saya akan mencoba menjelaskan. Di dalam pandangan Hindu, Brahma Widya itu adalah merupakan suatu ilmu tentang Tuhan. Tetapi kalau dari asal bahasanya, itu adalah berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari Brahma dan Widya. Nah, kita tahu bahwa kata Brahma itu adalah nama Tuhan. Di Hindu, Tuhan itu disebut dengan Brahma di dalam kitab sucinya, di dalam Weda. Walaupun di dalam masyarakat, nama Tuhan di Hindu itu berbagai macam yang orang menyebut kan. Seperti di Bali ada yang disebut dengan Sang Hyang Widi, seperti di Jawa disebutkan Sang Sangkaran Ming Dumadi, nah demikian. Tapi di dalam kitab suci itu sendiri Tuhan itu disebut dengan Brahman. Nah, sedangkan kata Widya itu adalah ilmu pengetahuan. Artinya Brahma Widya itu adalah ilmu tentang ketuhanan. Saya kira ini demikian. Begitu ya. Baik. Kemudian Romo Mangku, bagaimana Brahma Widya bisa menjadi landasan berpikir kritis dan juga inovatif, Romo Mangku? Baik, pemirsa Dhamma TV dimanapun berada, dari landasan berpikir Brahma Widya itu memang muncul. Kalau tadi dipertanyakan apakah bisa sebagai landasan berpikir kreatif, sebenarnya begini, Brahma Widya kalau dilihat dari konsep yang ada di tataran kehinduan, itu Brahma Widya itu terdiri dari dua konsep. Yang pertama disebut dengan Nirguna Brahman, yang kedua disebut dengan Saguna Brahman. Nah, kalau yang disebut dengan Nirguna Brahman itu adalah kita sudah ada pada tataran meyakini Tuhan itu sendiri. Nir artinya tanpa apa-apa, nir tidak ada. Itu Tuhan itu sulit untuk dibayangkan apakah berwujud atau tidak. Di dalam konsep Weda itu sendiri juga dikatakan bahwa Tuhan itu tidak berwujud, tidak bernama, tidak acintya. Kalau dalam bahasa acintya tidak bisa. Nah, ini dikategorikan sebagai Nirguna Brahman. Nah, ini otomatis view-nya itu adalah kita sudah meyakini tentang Tuhan itu sendiri dengan kekuasaannya. Kemudian yang disebut dengan Saguna Brahman, disinilah letaknya. Saguna Brahman itu adalah konsep dari pemahaman tentang Tuhan itu berdasarkan atas kondisi umat itu sendiri. Bagaimana itu, Romo? Artinya begini, jika orang yang belum mampu memahami Tuhan itu maha, atau Tuhan itu acintya, Tuhan itu tidak bernama, Tuhan itu, disinilah dengan konsep Saguna Brahman diwujudkan adanya personifikasi tentang untuk meyakinkan umat itu bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha mulia, Tuhan itu maha segalanya. Dengan kebesaran-kebesaran Tuhan ini. Nah, di sini dikatakan sebagai Saguna Brahman. Kemudian apabila umat ini sudah mulai dalam tatanan pengertiannya meningkat, mulailah diajarkan dengan filsafat ketuhanan. Di sana dia diberikan suatu tatwa, diberikan suatu etika, diberikan suatu kultur tentang ketuhanan itu sendiri. Nah, ini artinya Saguna Brahman itu adalah melekat pada pemahaman diri seorang. Baik, terhadap
terhadap kondisinya. Daripada umat itu sendiri. Artinya tidak semua orang tidak sama pemikirannya. Jadi kalau orang masih menyatakan, oh saya masih menyatakan wah Tuhan itu dalam bentuk ini, dia berarti baru ada pada tatanan Saguna Brahman. Nah, jadi kalau di dalam ajaran Hindu itu ada tahapan-tahapannya yang seperti Romo Mangku tadi sampaikan begitu ya. Jadi untuk berpikir kritis kemudian juga inovatif itu diperlukan. Ya. Nah disinilah ada kaitannya sekarang begini. Kalau kita bandingkan sekarang, apakah seseorang itu kritis? Kritisnya dalam artian kritis terhadap bagaimana dengan keberadaan Tuhan itu sendiri. Jika dia memiliki suatu pemahaman yang kritis, otomatis dia akan mencari, loh Tuhan itu ada, apa bentuknya, apa wujudnya, di mana? Kritis mencari terus mencari sampai akhirnya dia memenuhi pemahaman pada Nirguna Brahman. Jadi dia sudah memahami Tuhan itu selalu maha sempurna. Nah, demikian. Nah disinilah kemudian inovatif. Nah, mungkin Manisa perlu sering berkunjung ke tempat-tempat suci atau pura kami ada di lingkungan itu. Di situ kan banyak hiasan-hiasan, banyak ornamen-ornamen, banyak wujudan patung. Ini hanya inovatif. Bukan berarti Tuhan itu ya seperti patung itu bukan demikian. Tuhan itu berbentuk patung, tidak. Mohon maaf kalau di agama Hindu kan kadang untuk tempat sembahyangan di pura ya, Romo Mangku ya. Tapi untuk medianya ini yang saya tanyakan. Itu media seperti patung itu berarti itu bukan Tuhan ya? Bukan. Berarti itu hanya inovatif itu tadi. Iya, itu karena manusia inovatif. Jadi katanya Tuhan itu cantik, ya dibuatkan seperti dalam ilmu pengetahuan, lalu dewa ilmu pengetahuan di Saraswati digambarkan sebagai patung wanita cantik, inovatif, untuk mewujudkan bahwa kekuasaan Tuhan itu ada. Nah, itu. Berarti ini digarisbawahi ya, dan juga harus diterangkan kepada pemirsa Dharma TV Romo Mangku bahwa yang namanya Tuhan untuk di agama Hindu itu bukan berwujud seperti patung Romo Mangku tapi itu hanyalah simbol inovatif. Kalau di dalam bahasa agamanya disebut dengan manifestasi. Jadi Tuhan itu dimanifestasikan sesuai dengan keinginan tatanan dari umat itu sendiri. Kalau masih rendah, mungkin masih belum memahami sampai tingkat mendalam, baru meyakini Tuhan itu ada. Kadang-kadang seperti contohnya misalnya, selain dibentukkan dalam wujud patung dalam bentuk relief atau altar, kadang-kadang diwujudkan dalam bentuk sajian atau sajen kalau Bali orang Banten. Nah ini inovatif, pengembangan dari nanti kalau sudah memahami tentang keberadaan Tuhan sesuai dengan ajaran Weda, Nirwiguna Brahman, sudah tidak menggunakan apa saja, sudah berhubungan dengan Tuhan itu sendiri langsung. Begitu. Kalau misalkan masih menggunakan media seperti yang Romo Mangku sampaikan saja dan lain sebagainya, itu berarti tingkatannya tingkatan apa? Masih dalam tatanan mencari keberadaan Tuhan itu. Mencari artinya memahami itu kan tidak memahami, Tuhan itu ada, tidak, tapi kan harus dipahami. Tuhan itu kalau dikatakan sebagai maha sempurna, sempurnanya seperti apa? Dipelajari inilah. Nah disinilah adanya personifikasi. Jadi ada perwujudan. Dilihat dari apa seseorang itu sudah betul-betul paham terhadap agama Hindu itu? Dilihat kalau kita mau melihat bahwa ini adalah seseorang umat yang sudah mampu melakukan pemahaman tentang Nirwiguna Brahman, Tuhan itu sendiri, dari kondisi tubuh badannya sendiri atau dari kondisinya sendiri. Kalau dia misalnya sudah berperilaku baik, artinya sudah mampu mewujudkan kesetaraan, kesejahteraan dan sebagainya, dengan ini adalah semua dari wujud dari pemberian Brahman atau Tuhan itu sendiri, tentunya dia akan dalam kehidupannya ini mampu mewujudkan. Dia selalu memahami bahwa alam ini adalah ciptaan beliau, bahwa kita harus juga menghargai ciptaan beliau, kita harus juga menyembah beliau yang tanpa nama, acintia, tanpa wujud. Itu di sini.
Nah, inilah menuju ke sana memang perlu tahapan. Tidak bisa langsung begitu orang bisa memahami tentang Tuhan, langsung Tuhan itu acintya, tidak ada. Nanti kemana-mana jadinya. Kan. Romo Mangku, kita lanjutkan lagi ya setelah yang satu ini, tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind, pemirsa, bersama saya Nisha Naila dan juga Romo Mangku. Ya Romo Mangku, kita lanjutkan lagi ya pembahasan kita terkait dengan Brahma Widya menjadi landasan berpikir kritis dan juga inovatif. Bisa dijelaskan lagi Romo Mangku terkait tadi yang Romo Mangku sampaikan terkait dengan Brahma Widya bisa menjadi landasan berpikir kritis dan juga inovatif. Tadi Romo Mangku menyampaikan bahwa adanya etika, begitu ya. Mungkin yang Romo Mangku maksud adalah adanya komunikasi vertikal, horizontal, dan juga diagonal ya Romo Mangku ya. Bisa dijelaskan kembali Romo Mangku? Baik, terima kasih. Perlu saya jelaskan lagi. Di dalam tatanan kehidupan beragama atau meyakini tentang keberadaan Tuhan, ini ada dua hal yang harus dipahami. Yang pertama adalah bersifat transenden dan immanen. Nah, kalau yang bersifat transenden sudah yakin bahwa Tuhan itu ada dan juga maha. Tapi kalau permasalahan sekarang di dalam konteks immanen ini, manusia itu atau umat sedharma, di lingkup kami disebutkan umat sedharma, itu memiliki tahapan-tahapan yang harus dia lalui dan dia yakini dan dia amalkan di dalam kehidupannya. Nah, kalau sudah seperti tadi memang bagaimana dengan alam ini atau ke samping, ke atas, itu sudah semua dipahami, otomatis nanti akan muncul bahwa pemahaman terhadap Tuhan itu adalah sudah maha atau tunggal. Karena di dalam pustaka-pustaka suci sudah disebutkan bahwa Tuhan itu atau Brahman itu adalah bersifat maha, atau dalam pujiannya disebut dengan acintya, tanpa terwujud, tetapi ada. Nah, kalau yang immanen inilah yang perlu ada beberapa pengelolaan dalam meyakinkan diri sendiri tentang Tuhan itu dalam menciptakan baik alam maupun isinya. Nah, itu perlu. Nah, disinilah makanya di dalam pandangan Hindu sering dikemukakan bahwa sebenarnya kalau di Hindu itu memahami konsep Brahma Widya itu adalah suatu konsep yang semua paham tentang agama, paham keagamaan itu, yang seperti misalnya ada animisme, dinamisme, kemudian politisme dan monisme, ini adalah merupakan tatanan sebenarnya. Nah, tentunya di sini bagaimana untuk mengarahkan kepada umat Hindu atau umat sedharma itu pada keyakinan pada Tuhan yang tunggal, Tuhan yang satu itu sih. Nah, ini monotisme. Nah, artinya kalau dia masih konteks pada tataran animisme, dia hanya meyakini, oh di sini ada alam, di sini ada Tuhan, oh ini karenanya ciptaan Tuhan. Ya saya hormati ciptaannya karena Tuhan yang menciptakan. Nah, ini. Kemudian begitu juga dalam pemahaman dinamisme, ya unsur alam ini kan berbagai ragam. Ada yang mengadakan pandangan bahwa isi alam memiliki jiwa atau memiliki roh. Kita harus hormati juga, kan demikian. Nah, ini yang dalam tatakan paham-paham boleh katakan yang ada di dalam pandangan agama itu adalah isme-isme itu sendiri, itu yang perlu dilalui. Nah, disinilah pada pengelolaan daripada kondisi umat melalui pemahaman tentang keyakinan, disinilah dibekali dengan filsafat ketuhanan, kemudian etika, kemudian susila, kemudian bagaimana juga menghormati Tuhan itu sendiri dalam bentuk beliau adalah sebagai pencipta. Oke. Nah, ini. Begitu ya, Romo Mangku ya. Kemudian untuk Brahma Widya sendiri apakah memiliki peran signifikan terhadap pendidikan, Romo Mangku? Jelas ya? Jelas sekali. Ini ya, bahkan dalam Brahma Widya itu disebutkan dalam suatu konsep yang namanya Siwa Tatwa. Siwa Tatwa. Ada filsafat tentang ketuhanan. Nah, itu dalam Brahma Widya ini, makanya dua konteks tadi disebut dengan Nirwigina Brahman dan Saguna Brahman. Dua-duanya ini adalah menjelaskan kondisi
daripada keberadaan. Kalau sudah bersifat nir, ya sudah tidak diragukan lagi tentang orang itu memahami tentang Tuhan. Nah, yang Saguna Brahman ini yang perlu adanya filsafat-filsafat yang disebut dengan Siwa Tattwa, itu artinya aturan-aturan untuk membimbing umat itu mengarah kepada Sang Pencipta. Begitu ya. Kemudian untuk penerapannya sendiri bagaimana, Romo Mangku? Penerapan terhadap pendidikan. Kalau penerapan pendidikan otomatis sudah di adanya beberapa konsep-konsep tentang mengenalkan Tuhan itu melalui, kalau di pandangan itu ada yang namanya tatwa, upacara, dan susila. Ini tiga kerangka ini. Bisa dijelaskan terkait tiga dalam pendidikan agama Hindu itu ada kalau tatwa ini adalah filsafat. Filsafat, bagaimana memfilsafatkan atau memberikan pelajaran kepada anak-anak didik kita tentang Tuhan itu sendiri. Jadi ada beberapa filsafat-filsafat tentang ketuhanan yang harus disampaikan. Kemudian ada yang namanya etika. Etika ini dalam kehidupan beragama tidak hanya kita sendiri itu. Kita ada dalam lingkup yang beraneka ragam. Nah, disinilah perlu diberikan suatu etika. Tentunya etika ini adalah bermuara pada etika ketuhanan. Jadi kalau kita menghormati seseorang, ya juga lebih hormat kepada Sang Pencipta. Ada demikian. Jadi utamanya Sang Pencipta dulu. Iya. Kemudian barulah tatanan dalam kehidupan ada susila. Dari akibat mempercayai Tuhan itu sendiri timbullah susila, perilaku di dalam kehidupan masyarakat. Saya menghormati orang tua, saya menghormati keberadaan lingkungan yang beraneka ragam. Kemudian saya bersikap ya kalau zaman zaman sekarang yang didengung-dengungkan, ya saya bersifat toleran, kan demikian. Saling menghargai. Nah itu. Inilah yang dalam konsep itu ada disebutkan dengan tatwa, upacara, susila. Nah, kemudian upacaranya ini tadi berkaitan etika itu, upacaranya itu ada berupa personifikasi. Nah, kalau Mak Nisa lihat mungkin di dalam kegiatan Hindu itu sendiri, ya, baik di pendidikan maupun di dalam masyarakat, kan sering mungkin ada suatu yatnya, ada suatu pengorbanan suci. Nah, ini adalah yang dikatakan sebagai etika di dalam menghargai atau di dalam memuja Yang Widi. Kita memberikan suatu persembahan karena beliau yang menciptakan. Tidak salah kalau Tuhan memberikan suatu kenikmatan kepada kita tidak salah mengembalikan lagi kepada Sang Pencipta itu sendiri, yang berupa disebut dengan upacara. Konteksnya dalam upacara ini disebut dengan yadnya dalam bahasa Weda. Yadnya dalam bahasa masyarakatnya diwujudkan dalam bentuk persembahan. Kalau di Hindu disebut dengan banten atau disebut dengan sesaji atau sesajen. Nah, itu. Iya, luar biasa sekali. Kemudian untuk metodenya bagaimana, Romo Mangku, terhadap peserta, atau maksud saya adalah ini peserta didik ya? Bagaimana metodenya yang digunakan kalau dalam ajaran agama Hindu? Metode dalam pandangan itu boleh dikatakan di sini kita memiliki namanya Pancasrada. Pancasrada. Ada 5 keyakinan untuk menempatkan posisi antara ciptaannya dengan yang menciptakan. Nah, Pancasrada itu dengan teknik bagaimana meyakinkan dia bahwa Tuhan itu ada. Kemudian bagaimana mengajarkan kepada anak didik kita bahwa Tuhan itu ada dan maha sempurna dan ada di dalam kehidupan kita ini sendiri dan memberikan suatu pengayoman. Nah itu. Nah ini. Kemudian bagaimana kita mencari adanya hukum Tuhan itu sendiri. Kemudian bagaimana kita juga menerapkan dengan konsep bahwa kita adalah memiliki hukum yang disebut dengan karma pala, sebab akibat. Kemudian bagaimana kita memahami dalam konsep reinkarnasi. Nah, terakhir baru kita akan menanamkan konsep moksa atau jagadita. Untuk peserta didik ini tidak hanya orang dewasa ya,
Romo Mangku ya, mulai dari anak kecil kah? Kalau di dalam ajaran Hindu untuk penerapan atau metode yang diajarkan Brahma Widya ini. Kalau pendidikan ini kan sebenarnya tidak memandang usia. Sejak dilahirkan sampai dipanggil kembali itu selalu kita ajari dengan ilmu-ilmu ketuhanan. Nah, justru untuk tingkat pendidikan formal inilah yang dari tingkat generasi-generasi yang dari lahir, sejak dia memahami tentang kehidupan ini, kita sudah masukkan tentang nilai-nilai pendidikan agama. Tetapi pada dasarnya adalah makhluk hidup atau umat sedharma itu sejak dalam kehidupannya dia selalu akan dibekali belajar ya, Brahma Widya ilmu tentang Tuhan diajari sampai dia dipanggil kembali, baru berhenti untuk belajar. Baik, Romo Mangku, kita lanjutkan kembali ya Romo Mangku ya setelah yang satu ini, tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind pemirsa. Tidak terasa ya, hampir pukul 7 malam. Saya dan juga Romo Mangku menemani Anda dan juga memberikan ilmu pengetahuan dan juga wawasan terkait dengan Brahma Widya. Ya, kita lanjutkan kembali ya Romo Mangku terkait dengan Brahma Widya, bersifat kritis, bersikap kritis dan juga inovatif. Pertanyaan saya tadi sudah terjawab bahwa bahkan dari kandungan sampai dipanggil itu selalu belajar tentang ilmu ketuhanan atau Brahma Widya, begitu ya Romo Mangku ya. Kemudian pertanyaan saya, adakah contoh program pendidikan yang mengadopsi Brahma Widya sejauh ini, Romo? Baik, Manisa. Sebenarnya kalau mau dilihat secara mendalam, pendidikan agama itu memang sudah dilakukan sejak dini, sejak lahir sampai meninggal. Tetapi ada beberapa hal yang perlu di masyarakat perlu kita pahami. Belajar ketuhanan, belajar agama, belajar tentang yang menciptakan, itu tidak hanya harus di bangku sekolah saja. Tidak hanya berdasarkan konsep-konsep strategi pendidikan yang sudah diatur oleh negara atau pemerintah dengan konsepnya atau dengan modul-modulnya. Tetapi dalam kehidupan sendiri banyak dijumpai atau diketemukan hal-hal yang bersifat pendidikan yang boleh dikatakan Brahma Widya itu ada dalam kehidupan ini, dalam tingkah laku. Apa misalnya salah contoh, jika seseorang ada di suatu tempat, dia memahami bahwa dia ada di suatu tempat itu beragam dan tidak sendiri. Tentunya di situ akan memolakan pola pikirnya bahwa Tuhan itu menciptakan keberagaman dan saya harus menghormati semua ciptaannya. Menghormati Tuhan juga akan menghormati ciptaannya. Salah satu contoh misalnya, jika di masyarakat saya melakukan ibadah, saya menggunakan sarana. Tetapi kalau di sebelah saya ada mungkin saudara saya yang lain juga beribadah, saya tidak berusaha mengganggu. Bagaimana saya tetap melakukan suatu kewajiban saya sebagai umat Hindu, melakukan suatu ibadah untuk meyakini, untuk menunjukkan rasa puji syukur kepada Yang Widya atau Brahman atau Tuhan itu sendiri, tanpa mengorbankan lingkungan. Baik. Nah itu. Maksudnya Romo Mangku di sini adalah mungkin saudara yang beragama. Ya, artinya kan kita tidak sendiri kan, artinya tidak Hindu tidak hanya sendiri saja di dalam negara ini, kan ada banyak banyak agama yang kita harus ya bahasa sekarang ya boleh dikatakan toleran, tapi kan wujud toleran ini lebih spesifiknya adalah menghargai. Saya beribadah sesuai dengan keyakinan saya sendiri, saya juga menghargai ibadah orang lain. Nah itu satu hal, itu salah satu contoh. Di situ diajarkan bagaimana menghormati. Ya kalau misalnya, mohon maaf, kalau di Hindu kan identik dengan menggunakan dupa atau yosua. Nah kalau misalnya saya menggunakan dupa, tetangga saya terganggu, ya saya mencoba menggunakan yang lain. Baik. Karena tidak apa-apa ya? Tidak masalah. Karena dupa itu kan yang diwujudkan kan apinya sebagai saksi. Saksi ini di dalam pandangan Hindu adalah Dewa Surya, api. Menyaksikan bahwa saya memuja Yang Widya atau memuja kebesaran beliau dengan saksi.
Oke, berarti tidak ada istilahnya egois ya atau kekeh terhadap harus memakai dupa, tidak ya? Tidak kalau ajaran Hindu ya. Karena ya kalau kita mewujudkan sebagai Sakhi ya kita menurunkan Sang Yang Surya saja langsung, Dewa Surya. Di dalam pandangan di dalam Weda sudah jekan Om Surya Jagat Pati Dewam. Nah, itu sudah kita mengatakan Tuhan dalam wujud Surya sebagai Pasakhi, sebagai saksi bahwa saya mewujudkan menyembah Tuhan dengan disaksikan oleh Dewa Surya. Nah, di nyatanya di lapangan bisa diwujudkan dengan dupa itu sendiri, kemudian ada disebut dengan padipan. Iya. Kalau bahasanya lilin, kalau padipan, kemudian ada juga dikatakan dengan pasepan. Kalau tradisi banyak sekali sesuai dengan dreste, sesuai dengan keadaan itu. Yang penting intinya adalah ada unsur apinya, karena ini api ini Surya yang menjadi saksi bahwa saya melakukan suatu pemujaan atau saya menyembah yang widi, kan ada Tuhan itu sendiri. Kan itu. Begitu ya. Itu yang di lapangan itu adalah salah satu implementasi ya. Baik. Kemudian apakah implementasi dari Brahma Widya dalam pendidikan ini juga dihadapkan pada tantangan dan juga apakah ada rintangannya? Yang selama ini Romo Mangku mungkin ada pengalaman-pengalaman begitu? Baik, Marisa. Karena begini, belajar tentang ketuhanan itu seperti saya katakan tadi, kalau sudah meyakini Tuhan itu ada dan bersifat nirguna Brahman, itu sudah tidak ada masalah lagi. Sudah yakin, kebesarannya sudah yakin, tanpa apapun saya menyembah Tuhan sudah akan terhubung. Tetapi kan permasalahan Saguna Brahman ini kan kondisi seseorang di masyarakat itu kan berbeda. Baik. Nah, ini yang perlu kita menempatkan pada tempatnya. Salah satu, untuk membina umat dibutuhkan pura, ada tempat suci, ada persyaratan puranya, ada kelengkapan. Nah, ini diajarkan dan ini diyakinkan. Kemudian di masyarakat, ya saya tidak berbicara minoritas mayoritas di sini ya. Saya ada di tengah-tengah masyarakat yang homogen. Otomatis di sini bagaimana saya mau melakukan ibadah ini dengan baik, tetapi tidak mengganggu yang lain, atau saya tidak terganggu oleh orang lain, kan demikian. Nah, ini ya saya akan mewujudkan bahwa seperti tadi saya katakan bahwa sebagai menurunkan Dewa Saksi sebagai Dewa Surya dalam meyakini tentang keberadaan Tuhan, ya bisa saja dalam bentuk wujud-wujud yang lain. Tentunya di sini adalah diatur oleh situasi lingkungan itu sendiri. Kalau di dalam bahasa disebut dengan dreste. Nah, dreste ini ada tahapannya. Ada yang disebut dengan loka drasta. Loka drasta adalah bagaimana lingkungan itu sendiri. Nah, contohnya sekarang kalau saya ada di Malang sekarang ini, atau di tempat yang di luar daerah kelahiran saya, otomatis saya akan menyesuaikan drasta saya di Malang ini sendiri. Kemudian ada yang namanya agama dresta, sesuai dengan petua-petua agama. Agama itu ada, kalau dalam pedomannya yang inti ada seruti, ada semerti. Seruti itu adalah suatu kitab suci, semerti itu adalah suatu tafsir-tafsirnya. Ya saya dalami itu. Nah, ini yang perlu. Kemudian selain itu juga ada yang disebut dengan sastra-sastra. Hikayat, ada cerita-cerita suci, ini kita dalami, disesuaikan di lingkungan berada. Nah, ini yang sebenarnya pemahaman untuk meyakini di dalam Saguna Brahman ini banyak cara, sehingga umat Sedharma atau umat Hindu sendiri meyakini tentang Tuhan itu yang maha. Tidak lagi sekarang, Tuhan itu kalau sudah sudah nirguna Brahma, Tuhan itu tidak lagi berwujud, karena sudah disebutkan acintya tanpa wujud. Tetapi dalam Saguna Brahma masih diwujudkan dewa-dewa dari mana? Saya mungkin pernah mendengar ya. Kenapa disebut dengan Trimurti? Nah, itu ada dewa pencipta, ada dewa pemelihara, kemudian ada pemeralina atau pemusnah, Brahma, Wisnu, Siwa. Kalau ada, nah ini karena masih Saguna Brahman. Kalau misalnya dalam pandangannya begini, alam ini ada, berarti yang menciptakan adalah Brahma. Sebenarnya kalau sudah nirwidana, ya itu semuanya ciptaan Tuhan.
itu. Oke, berarti kesimpulannya adalah agama Hindu ini betul-betul mengajarkan tentang arti toleransi, begitu ya, Romo Mangku ya. Iya. Kemudian juga bisa saling berdampingan terhadap makhluk yang lainnya, dan juga agama lainnya juga luar biasa sekali. Terima kasih Romo Mangku, saya mendapatkan ilmu, wawasan, dan juga saya juga mendapatkan motivasi tentang kehidupan seperti itu. Semoga juga bisa menginspirasi pemirsa Dhamma TV yang menyaksikan program acara Manage Your Man. Sekali lagi terima kasih Romo Mangku. Sampai jumpa di terima kasih. selanjutnya. Saya berterima kasih sudah diberikan kesempatan. Ya, mohon maaf kasih pada pemirsa Dhamma TV, seandainya ada kurang lebihnya penjelasan saya ini, mohon dimaafkan. Tidak apa-apa Romo Mangku, terima kasih. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya dan juga Romo Mangku terkait tema tentang Brahma Widya, landasan berpikir kritis dan inovatif. Semoga bermanfaat untuk Anda. Akhir kata, saya Nisha Naila beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dhamma TV selalu damai di hati. Selamat malam dan sampai jumpa.